Gue ya, Mun. Dadah, Muni. Dadah. Dadah, Assalamualaikum. Ya. Bu Zara. Bu, jalan dulu, Bu. Pulang ke Bandung. Ya, ke Bandung dulu gua. Ya, dadah. Yuk. Jadi hari ini gua harus pulang ke Bandung karena nemenin abang gua ada kerjaan dari brand, jadi mau nggak mau harus pulang. Pulangnya pisah, padahal dia kemarin dari Jakarta, jadi kita habis makan bareng gitu, makan brisketan. Iya betul Pak, makan brisketan di 5. Jadi kemarin tadi malam abang gua nginep. Habis siang ini kita mau cari makan pada BM. Itu tali sepatunya tuh. Iya. Pada BM pingin makan steak katanya. Steak. Jadi kita kayaknya mau makan steak hari ini sama abang gua. Steak apa? Gitu. Semalam seru ya. Fit check hari ini coba deh. Kita full TikTok shop. Enggak ya aku. Kamu enggak ya? Gue lagi keracunan banget sama TikTok karena banyak barang-barang lucu. Iya sih. Celana ini lucu. Aku juga. Banyak kaos-kaos lucu. Kaosnya polosan sih biasanya. Tapi aku Shopee deh. Shopee. Sama Satria juga nih, pakai mobil Satria. Kok bisa sih? Udah sampai brisket 5 brisket namanya. Vlog gue jadi isinya makanan semua ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai mantan kerja di restoran 10 tahun. Jadi brisket itu khas Jogja kalau nggak salah, makanan brisket tuh. Mari kita coba makanannya. Mana? Besarnya udah masuk. Ada masuk. Ya. Halo, siang. Dari pelayanannya oke. Menyambut kami semua para tamu. Ya, semakin aneh. Upin dan Ini mau digabung aja. Digabung aja, Mbak. Oke. Ini mas, Siap. Terus katanya mau lihat dulu tuh mau order. aku lihat dulu mbak. Nanti kalau emang mau order tinggal pencet bel aja kak. Oke. Untuk toilet ada di atas. Bantu sama Mbaknya coba Yang pakai dijelasin. ada kalau nggak salah ya? Ada kak, kita Yang ada pakai di platernya. Ini untuk yang ala carte-nya kak ada 2 pilihan. Ada yang pakai set dish, ada yang meat only. Kalau yang pakai set dish itu, set dishnya ada di frame face, potato wedges, mashed potato kak. Kakak boleh pilih salah satu. Untuk toastnya ada barbecue, honey mustard, mushroom. Kakak boleh pilih salah satu juga. Kalau yang package yang mana? Oh, Kita ini ini ya? plater kak. Plater, Brisket boleh. sama di Platter tuh stock berarti plater. brisketnya dikit ya mbak? Di 200 gram juga kak. 200 gram. Coba itu. Jadi lebih Saya biasanya 1 gram 2 gram. apa? Enggak, sorry bukan yang itu, sorry, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini brisket enak sih kayaknya deh, saya plater gini. Kalau brisket plater itu ke Alvarian menu kak. Dari burger, quesadilla, tahu itu brisket semua kak. Oh, oke. Ada mie rebus nggak, Mbak? Oh, bercanda Mbak. Kita adanya bibis. Yang mana? mie brisket. Platter ya? Kalau ini ya? Yang rekomen yang mana yang Di brisket? brisket plater kak. Ini ya? Untuk di smoke plater kita untuk tangnya lagi kosong. Apanya? Oh, yang ini kosong. Yang lidah. Oh, tong lagi Ganti kosong. sama brisketnya boleh nggak? Iya kita brisket aja kali ya sini. Iya, jadi Enggak, ini brisket platter. Oh iya. Si yang lidahnya kosong diganti sama brisket, bisa sih? Enggak, bukan Kakaknya mau yang Enggak, brisket yang platter mah smoke nggak ada ya? Nggak ada kak. Nggak ada tang kan? Oh. Nggak ada. Brisket platter aja mbak. Boleh Oke, kan? boleh. Ya nggak sih? Iya, itu aja dulu, itu dulu. Ini untuk berapa orang sih? Itu bisa 4-5 orang kak. Oh, Cukup berarti. Pas berempat tuh. Terima kasih ya, Mbak. Maaf tadi bercanda, Mbak. Iya kak. Air mineral ya? Iya. Ilep dulu. Selain dulu gue lulusan NHI, gue juga sempat kuliah di Tenas di teknik sipil, ngambil bagian desain produk sama arsitektur. Menurut gue dari tempatnya 5 tuh kayak bengkel, jadi dia penuh besi-besi industrial gitu. Ini ingetin gue zaman dulu ngampus waktu gue di teknik sipil.
bagus, tempatnya semi industrial. Gitu guys. Brutalism bukan. Oh ini bukan brutalism ya, ini Scandinavian industrial. Contoh. Oh Alcatralism ada, jadi baru Albuquerque. Ya, gue bisa review semua lah, semua gue bisa gue review. Tempat restoran, makanan, motor, semua bisa. Oh. Untuk persausannya sudah include. Sausnya ada berapa jenis saus nih mas? 5, 7. Ini ada barbecue, ini barbecue, dua ini honey mustard, ini guacamole, Fresca, sama verde. Oh oke. Siap mas, terima kasih banyak. Siap. Telan dulu udahnya guys. Biskutnya dikit ya. Iya, brisketnya dikit tadi aku juga gitu. Yang lain gede-gede. Ini harus dikit ya? Dikit 200 gram. Kita beli lagi aja kalau Beli lagi ya. Lembut banget. Jadi ini dagingnya Wagyu A4 dicetak 5R. Wah, ini foto. Foto bos. Ayo sayang, cobain sayang. Sambil ngerokok. Gitu lah, itu konsepnya memang. Wow, lembut banget ya, langsung lepas ya? Wow. Hah? Langsung lepas? lembut banget. Langsung lepas ya? Lepas bro. Coba sayang. Gimana rasanya? Hah? Enak banget. Gila. Coba aku nih. Gue baru tahu bro. Apa yang barbecue? Iya, enak banget kan. Coba. Ini apa nih? Oh, ini barbecue juga ya? Dagingnya nggak kerasa ayam, kerasa sapi. Enak banget guys, 5. Sumpah nggak peres. Peres deng. Enak sih ya. Normal aja sih. Ya enak lah. Enak selayaknya tempat-tempat brisket lainnya lah. Enggak, gue pernah beli. Nachosnya juga enak, nachosnya. Kayak guacamole. Nachos. Waktu ke Bali lupa. Kayak pangsit. Nachosnya kayak pangsit. Waktu ke Bali aku lupa ngajak kamu ke resto apa namanya Gote. Itu kayak Enak banget. daging gitu. Lupa. Kita makan dulu ya. Ini apa ya? Kita coba lagi brisketnya. Pakai tangan aja. Kayak dendeng lambo. Enak man. Enak banget. 5 apa namanya? 5 kartel 5. Dekat Gandaria City. Dekat apa? Bir garden sayang ya? Dekat bir garden juga. Gitu. Nah. Upin dan Ipin inilah dia, kembar seira itu biasa. Ini Mail. Kita pulang dulu atau gimana? Pulang dulu lah. Sorry mas, jadi jatuh. Ini pakai bara api mas? Iya, pakai arang mas. Pakai arang ya? Iya. Jadi gue udah sampai Bandung, langsung kena bakmi Pak Roso di Metro Indah Mall. Makan dulu, habis ini kayaknya mau ke tempat temen gue namanya Ardi. Kita coba dulu. Ini apa mas terkenalnya? Mie godok ya? Mie godoknya, oke. Nasinya jadi.
Enak. Approve. Di sini penuh banget, jadi gue malu. Gue bukan food vlogger soalnya. Gue skip aja part makannya, tapi ini enak banget sumpah. Di Metro Indah Mall, dekat Aragon. Beres makan bakmi godok, belum afdol rasanya kalau belum kena filter. Jadi gue beli rokok dulu filter, habis itu pesan Gojek. Gue mau ke tempatnya Ardi habis ini, teman SMP gue. Kita mau ada obrolan-obrolan sedikit mengenai rezim yang busuk ini. Nggak ada yang bercanda. Betul, ini dengan kediaman Elon Musk. Halo. Sorry, AC nggak boleh masuk. AC nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Di bumi juga jangan. Kalau bisa mah lokal pride doang. Anda jangan memecah bangsa dengan ucapan-ucapan seperti ini. Tidak mau belah bangsa. Itu kan Mas ini, Mas Mani. Mas. Pidatonya Mas Mani waktu itu. Udah bahaya anjing ngomongnya. Sehat. Orang belum buka handphone. Nitip si Fuad aja kali ya rokok mah ya? Iya, ini gimana tapi nggak dibalas. Di mana sih si Fuad? Di rezimnya Jokowi. Jadi tema kali ini gue ngobrol sama Fuad sama Ardi, kita ngomongin masalah fosil dan minyak. Sebenarnya minyak itu bakal habis nggak sih di dunia ini? Coba gue sama temen gue yang anak geologi nih. Gimana Di? Coba kasih tahu. Oke, jadi memang obrolannya kalau misalnya di geologi ya, sains, minyak sendiri kan dari hasil-hasil apa namanya, Kerangka. bukan ekosistem makhluk hidup yang mati. Oke. Nah, jadi ada dua tipe nih. Ada tipenya yang dinosaurus gitu ya, makhluk hidup yang besar, ada makhluk hidup yang kecil. Oke. Itu tuh yang kayak siput dan lain-lain yang juga mati. Nah, meninggalkan satu cairan yang kayak ekstrak di bawah permukaan. Oke. Kayak gitu. Nah, bentuknya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang gel padat, ada yang memang oli kayak warna hitam. Minyak sudah jadi minyak apa? Oli warna hitam. Liquid lah, liquid lah. Liquid. Tapi liquid. Nah, liquid ini disedot. Jadi Rockefeller tuh dulu kan nemuin tuh. Zaman-zaman dulu 800-an sekian kan. Ngebor dulu di Amerika, ternyata bentuk liquid ini tuh bisa dijadikan satu energi. Kayak gitu. Dari situ tuh eksplorasi migas tuh berkembang pesat kayak gitu. Walaupun di samping itu kan terus ada tuh mineral, ada emas, ada apa namanya, nikel kan, udah muncul memang dari dulu. Batu bara dulu yang gede itu. Energi kan semua dulu dari coal ketemu migas. Di situ revolusi industri coal, terus mau masuk 1900-an ketemu migas. Akhirnya di bumi kendaraan-kendaraan dan lain-lain pakai balen gas. Jadi komposisinya tuh pasti ketemu gasnya dulu. Kayak gitu. Kalau nggak salah di petroleum system teh apa namanya, density yang paling ini apa, gas dulu. Jadi ketika ngebor ketemu gas, itu tuh indikasi ada petroleum system, ada minyaknya. Gitu. Minyaknya kan selalu di atas di atas air kan. Gitu. Jadi 10% gas, 20% minyak, terus sisanya 70% air. Yaitu semua ada di Indonesia. Migas juga ada. Yang paling besar tuh sebenarnya kalau nggak salah cadangannya tuh di Aceh. Makanya Aceh itu diperkenankan, kalau geopolitiknya ya, diperkenankan untuk bikin satu kerajaan sendiri, satu badan hukum sendiri. Jadi kalau di migas tuh ada kayak mahkamah konstitusi lagi. Khusus untuk menangani itu. Kejadian gas yang tidak terkendali, ketika ada kesalahan drilling, itu tuh nggak dibawa ke permen, nggak dibawa ke Kepmen, tapi ke undang-undang Aceh untuk yang migas. Khusus. Hanya berlaku di Aceh. Jadi maksudnya di luar negeri juga sama, tapi kalau di Indonesia itu Ada di Aceh. karena ada hukum adatnya Aceh itu, salah satunya ada yang berlaku untuk kepentingan oil and gas. Kayak gitu. Makanya Jadi itu salah satu alasan kenapa Aceh disebut jadi daerah istimewa. ya, jadi kan arahnya ke sana.
Kebayang nggak sih? Jadi daerah-daerah yang diistimewakan ibaratnya, apalagi ada konfliknya gitu. Karena di Aceh ini paling kompleks. Batuannya bukan batuan beku, bukan batuan sedimen, tapi batuan metamorf. Batuan metamorf itu sudah gabungan dari batuan beku dan sedimen itu. Jadi di Aceh sendiri itu bisa ketemu emas, bisa ketemu batu bara. Ini yang paling langka ini. Bisa ketemu LNG juga. Dalam satu tempat. Satu provinsi. Gila. Satu provinsi. Gokil. Cadangan batu bara kemana ini masih ada permintaan pengeboran Aceh, masih ada permintaan eksplorasi emas. Ini di Aceh itu adalah beberapa arong yang juga nggak bisa sebutin. Ada yang running jalan dan kemarin kantor orang yang dulu nge-lab di situ juga. Pengetahuan bahwa Aceh adalah sumber yang kaya dengan hal-hal itu sejak tahun berapa? Dari dulu. Jadi di kita tuh ada namanya Van Bemmelen bikin buku geologi, bikin peta geologi. Van Bemmelen ini peneliti dari Belanda. Jadi rata-rata geologis itu dulu zaman dulunya tuh dari Belanda. Pas kebetulan Belanda jajah sini nih, iya kan gitu ya. Jadi di akhir masa penjajahan Belanda itu masih berupa hutan di Indonesia, belum terbangun banyak kota. Van Bemmelen 1800 sekian itu melakukan pemetaan geologi, atau 1920 kalau nggak salah. Dia melakukan pemetaan geologi seluruh Indonesia. Selama berapa tahun? Panjang bro, 15 tahunan. Jadi sebenarnya peta-peta sumber daya kita itu sudah ada dari tahun segitu. Makanya ketika Indonesia merdeka, yang ngotot ingin masuk itu adalah perusahaan semen namanya Freeport. Tapi sudah beli peta dan kawasan dulu namanya kontrak karya ya di daerah Papua. Kan kiri-kiri yang lain. Jadi gimana? Jadi gue habis ngomongin oil itu gue pengen bertanya, apakah Megatrust itu real atau hanya berita yang dibesar-besarkan karena banyak konflik di negara ini? Gimana dari Bapak geologi yang berhubungan juga masih ada hubungannya lah geologi dan BMKG? Ada hubungan sih sebenarnya? Ada kan? Ya ada lah. Tadi dia udah nanya sama dosennya, siapa namanya? Pak Awang. Awang Setian. Pak Awang Setiawan. Katanya Bapak geologi Indonesia. Gue juga nggak paham ya. Respect Pak Awang. Respect Pak Awang. Respect Pak Awang asli. Gimana coba Pak Awang ngechat gimana? Pak Awang. Jadi adalah dia nyeritain bahwa subduksi di selatan Bali sampai Sumba. Jadi ini kan ada tumpukan lempeng di selatan Bali sampai Sumba. Sudah curam Benioff zone-nya. Apa Jadi, tuh? Itu kan bahasa geologi yang kita nggak ngerti. Jadi maksudnya ibaratnya mah subduksinya mah sudah curam karena umur lempeng samudera sudah kapur bawah dekat Jurassik. Jadi itu sebenarnya batuan tua. Kalau misalnya saling tumbukan itu sebenarnya batunya saling kuat, bukan batuan yang muda. Ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya tidak akan berpengaruh besar. Karena itu batuan yang sangat solid. Itu tidak akan menjadi megatrust yang kuat menekan dari utara Bali, NTB, NTT. Ini di selatan Jawa ya berarti ya. Karena si lempengnya itu di selatan Jawa kita nih, sampai ke barat Sumatera. Jadi ngelingkarin Indonesia. Oh, ngelingkar. Kayak huruf U berarti ya. Ring of Fire Indonesia, Ring of Iya, Fire. iya, iya. Nah, muncul kan gunung-gunung api di situ kan. Itu tuh dari hasil sebenarnya mah trust. Kalau di kita trust kan tumbukan lempeng. Sistem subduksinya decoupling namanya, ini intinya decoupling akan lebih banyak rilisnya ke bawah menuju slab, bukan menekan ke atas. Jadi sebenarnya tidak akan mendorong pulau kita untuk membuat getaran, tapi dia itu saling menumbuk ke arah bawah. Oh. Kayak gitu, ke magma di bawah akan jadi magma lagi ibaratnya mah. Jadi kegempaan dari selatan akan minimal. Kalau para ahli gempa bikin potensi gempa megatrust 8 skala Richter dan lain-lain plus di area selatan ini secara geologi akan meragukan. Gitu ibaratnya ya. Hanya untuk mitigasi sih boleh-boleh saja, tapi gempa dari Flores, Bali, Back Earth, thrusting lebih tepatnya mungkin berbahaya untuk Bali, NTB, NTT saja. Sebab itu elemen struktur muda, Pliocene itu masih umur muda lah, berapa kalau nggak salah berapa ya, aku lupa, di bawah 100 juta dan masih kuat menekan pulau-pulau. Jadi sebenarnya mah aktivitas tumbukan lempengnya tuh masih ada, tapi karena dari batuannya juga batuan tua, umur Jura tuh pas zaman Jurassik itu udah tua banget. Itu tuh sebenarnya tidak akan banyak berpengaruh ke batuan-batuan yang lebih muda alias Pulau Jawa kita sekarang. Gitu. Dan tumbukannya sebenarnya kalau dari penelitian mah ke arah barat, ke arah bawah. Bukan ke arah atas berarti ya. Jadi tumbukan itu tuh kayak gini lah, ada gambarnya nanti bisa lihat.
Jadi si tumbukan ini tuh bisa ngedorong pulau jadi naik, kayak Pulau Jawa, Sumatera itu kan naik karena subduksi lempeng, gitu. Tapi trennya di beberapa tahun sekarang tuh malah tumbukannya ke arah magma, ke arah pusat. Tumbukan yang ke arah bawah itu bisa membuat kita kondisi pulaunya jadi turun apa enggak? Sebenarnya nggak sesimpel itu. Oh, oke. Karena sudah beda lapisan. Karena kan Itu beberapa isu lapisan belakangan kedua. Jakarta bakal tenggelam katanya Betul. dengan hadirnya banyak hal gitu. Apakah hal ini itu berpengaruh terhadap turunnya suatu daerah gitu sehingga lama-lama jadi Sebenarnya tenggelam? yang kurang tahu kalau misalnya daerah-daerah pesisir pantai yang turun. Jadi gini, pesisir pantai itu sebenarnya bukan anjuran untuk membuat satu kota besar. Oke. Karena apa? Karena kota besar membutuhkan air. Yang membuat menopang pori-porinya tetap terjaga tidak kosong adalah air. Air tanah kita. Ketika sedotan airnya tinggi, otomatis pori-pori itu punya ruang kosong dan punya sifat tekan dari air laut. Nah itu namanya river osmosis kalau nggak salah. Karena intrusi air laut. Oke. Jadi intrusi air laut itu akan masuk. Jadi menjadi payau tuh. Iya. Gitu. Tapi kan kalau airnya masuk, kalau airnya ternyata tidak masuk karena densitasnya tidak cukup di pori-pori, gitu. Pori-porinya jauh lebih kecil daripada densitas si air laut, otomatis pori-porinya jadi kosong, akan terjadi pembebanan, penurunan lah di situ teh. Ya, Pak Gita Wirjawan, tolong nih teman saya diundang. Enggak, tapi kalau menurut lo pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN dengan pandangan yang ini bahwa kota besar tidak bisa dijadikan kota besar saat berada di pesisir, itu berarti make sense ya? Malah sekarang kan dibuat pulau baru lagi kan, sebenarnya make sense. Iya, maksudnya pemindahan ibu kota ke IKN dengan argumen yang tadi itu berarti valid dong? Itu valid, tapi datanya sebenarnya kan di-cross check lagi nih, apakah memang betul kebutuhan air terus meningkat dan juga penurunan itu diukur kan gitu. Udah nyerepet-nyerepet ke IKN, gua matiin dulu ya guys. takut sumpah. Enggak, tapi Jadi kenapa? Jadi mistis itu sebenarnya nggak ada. mistis itu adalah upaya lebih tepatnya upaya orang kita melihat aturan zaman dulu Maksudnya? seolah mistis, padahal mah ada logik di balik itu. Itu kayak menurut tangkapan dari buku itu gitu. Mereka belajar sejarah lah ibaratnya. Iya, jadi kayak sebenarnya orang Medan tidak cukup mengerti orang zaman dulu sehingga dipandangnya mistis, easy aja. Oh, mistis ini mah. Tapi sebenarnya ya itu aturan yang pageh gitu. Sebenarnya itu mah jadi satu norma aja dalam Iya, kehidupan. misalkan nih, dulu di Bali pernah ada sumber air. Sumber air itu tidak boleh orang bahkan nyelup kaki aja nggak boleh. Logiknya adalah itu adalah mata air utama untuk Buat kita mengairi minum. semuanya. Gitu lah. Jadi kalau lu Ngotori itu, yang rugi kan banyak orang. Dijagalah sama pengawal-pengawal. Pecalang-pecalang. Dianggapnya mistis, padahal bukan mistis. Nanti ada balanya. Balanya kan terukur secara logik. Bala yang terukur secara logik lah. Ya kalau mana yang nyokontorin itu, semua orang yang mengonsumsi air ini Sakit. kena. Jadi sebenarnya itu ancient technology. Ancient technology, betul. Exactly, Ya kan? ancient Jadi technology. teknologi kuno. Kan Kuno masih aja. Teknologi tapi kuno. Betul. Tapi Yang ya, orang kita tuh kayaknya nggak bisa memproses ada itu, missing link tidak paham. terus sekarang. jadinya dianggapnya mistik. Dari ini juga One Piece kan orang. Nah ini yang mau ngomong makanya. Jadi yang dapet nih. Nah ini mah sumbernya tidak bisa kredibel ya. Iya, betul. Ini sumbernya tidak ada kredibel. Karena cerita dari orang. One Piece sendiri terinspirasi dari kumpulan pelaut Bugis yang nominalnya dalam satu kapal kurang dari 10. Sama kayak si One Piece. Oh, Mereka dari masih 9 orang ABK-nya kaptennya itu cuma kurang Ya, dari 10. Kurang dari 10. Jadi kapalnya bukan kapal isinya besar kayak siapa yang kemarin nggak kapal-kapal Portugis maksudnya. Iya, iya. Portugis. Kita kapalnya tuh isinya kecil sedikit dan mereka punya semacam liquid buat melumuri dirinya, warnanya hitam, Lotion lah ya. lotion Lotion. anti peluru. Gokil. Nah, Soal itu sekarang teknologi tahun berapa itu?
Oh, sebelum Portugis datang. Sebelum Portugis datang, Sebelum dia sudah menemukan Semacam lotion Lotion untuk itu? melindungi tubuhnya dari perang, dari jadi kan Mesiu kali ya. jadi sudah Mungkin ada api kali ya? gesekan-gesekannya tuh sudah berlangsung sebenarnya puluhan tahun. Cuman akhirnya Portugis menduduki kerajaan dan kerajaan itulah yang melemahkan pelaut-pelaut agar hijrah ke darat. Gitu sebenarnya. Jadi One Piece itu sebenarnya ada mereka punya kemampuan haki membuat dirinya jadi hitam dan bisa anti peluru, anti serangan. Ya itu tuh maksudnya di kita pun ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menambahkan lotion menjadi hitam ke badannya dan membuat dirinya jadi anti serangan gitu. Jadi kemampuan-kemampuan itu kok mirip nih sama teman-teman dari Bugis, leluhur kita dari Bugis. Kapalnya sama, jumlah awaknya sama, dan metode-metode bertarungnya sama. Mereka fight to fight, nggak pakai senjata kayak pistol dan lain-lain gitu. Bahkan ada pendapat bahwa cara kita memunggungi lautan itu adalah suatu blasphemy gitu. Blasphemy itu kayak apa ya? Kayak pencitraan penodaan citra gitulah. Kita tuh negara maritim. Kenapa sumber daya utamanya bukan kenapa segala sesuatu transportasinya tidak beredar di lautan? Itu aneh juga, cuy. Itu aneh juga karena berarti sudah berapa tahun kita memunggungi lautan tidak menggunakan jalur yang sudah well built itu. Ini Banyak hama gitu-gitu juga itu salah satunya karena tidak adanya jadwal yang seperti zaman dulu. Iya. Karena hewan itu kan datangnya tuh insting musiman gitu, dan musimnya kan kalau kita lihat bisa terukur gitu. Oh, bulan ini mah jangan nanam, nanti ada ini gitu. Kalau gue pernah dengar dari YouTube atau dari mana ya, jadi ada gini, ada peribahasa kalau misalnya kita menanam padi itu sama kayak ibu melahirkan. Ibu melahirkan 9 bulan tuh, berarti dia setahun itu kan memproduksi ASI, dan itu kan butuh recovery lagi tuh. Iya. Tanah tuh butuh recovery lagi sampai dia siap lagi untuk ditanam atau dibuahi lah kalau misalnya diperumpamakan untuk perempuan. Nah kalau kita kan digenjot terus, dibikin terus, jadi mungkin kualitas si berasnya juga tidak seoke orang yang mungkin baru pertama kali, ya mungkin nggak tahu ya istilahnya seperti itulah. Ngerti. Maksudnya setahun harusnya dua sesi panen. Ini dibuat menjadi 3. Iya. Jadi optimalisasi dari kandungan si berasnya itu menurun. Mungkin. Maksudnya itu wajar, kayak kita nanam sesuatu dia kan harus menyerap mineral-mineral di dalam tanahnya tuh. Padi itu menyerap sesuatu dari dalam tanah tapi belum saatnya selesai menyerap sudah dipanen. Ibaratnya kayak gitu. Jadi tadi bisa ngomong apa aja? Habis ngomongin Megatrust, terus ke oil and gas, nongkrongan bapak-bapak aja. terus habis ini ngomongin beras dan padi dan ancient technology. Ya, kalau misalnya cowok sibuk ngapain balas chat, ya ini ngomongin ini. Ini belum sampai cerita Nabi, habis ini cerita Nabi. Pembantaian ulama tahun 48 itu sangat politis karena waktu itu kalau tidak salah ada pendudukan kembali Belanda ke Indonesia pasca kemerdekaan. Agresi militer dari Australia. Iya, tapi maksudnya kolonial. Iya. Ingin nggak menerima bahwa Indonesia merdeka. Betul. Kita harus tahu bahwa pasca kemerdekaan banyak banget suara yang tidak setuju bahwa Indonesia merdeka. Ada yang pingin udah aja kita gabung sama kolonial aja lah, kita udah sama kolonial selama ini fine aja. Ada orang yang setuju dengan enggak, kita harus merdeka. Ada juga yang setuju dengan itu ada dari dulu ya. Dalam konteks perpolitikan mah nggak pernah ada yang satu suara semuanya pasti warna-warni gitu. Tapi kemudian kan nama yang berhasil maju adalah warna bahwa merah. Kita merdeka. That's it. Tapi kan ada orang-orang yang ketika itu datang kemudian gue mah follow kolonial aja lah, nggak apa-apa. Toh gue juga disenangi oleh mereka, maksudnya gue punya benefit gitu, ada privilege tertentu gitu. Memang orang-orang kalau baru belajar dari luar negeri kayak Musso gitu mungkin agak norak lah kita nyebutnya ya, jadi kayak idealis banget gitu. Akhirnya dia bikin gerakan itu untuk membantai karena nggak simple, nggak terima aja. Terus lu berharap apa sama negara yang udah sering perang dan ngebunuh orang? Tindakan utama yang terjadi adalah kalau gue nggak suka sama lu ya gue bunuh. Pada zaman itu. Dan itu yang terus diangkat.
kan nggak relate sama kejadian, maksudnya nggak relate sama ini sekarang, sama kita sekarang nggak relate, sama awal mula terbentuknya Partai Kiri juga nggak pernah relate. Orang tadi kita udah bahas bahwa Partai Kiri terbentuk dari Sarekat Islam Merah di sini. Nggak ada. Jadi agak aneh gitu logik kita terhadap pandangan kekiri-kirian yang disangkut pautkan dengan sekularisme, aka tidak beragama. Aneh. Orang lahirnya aja dari Serikat Islam. Correct me if I'm wrong. Pembacaan sejarah gue, SI Merah memulai banyak gerakan kiri. Posisi sudah jam 1, Sudah berdamai. obrolan sudah mulai ngalor ngidul dan besok sudah pada kerja. Jadi gua harus balik, gua sama Ardi pamit dulu, Fuad juga cabut. Cabut dulu. Kita cabut dulu ke rumah sendiri. Jadi ya kalau misalnya kalian mau nonton acara yang apa obrolan kita tadi, alhamdulillah. Ya kalau nggak mau nonton, ya nggak apa-apa sih. Ya Bahaya tapi. enggak lah. Enggak Selama tidak menyinggung rezim-rezim brengsek ini mah. Astagfirullahaladzim. sugesti itu. Rezim juga sugesti. Cuma juga sugesti. Iya ya. Rezim cuma sugesti. Akal-akalan doang. Kekalahan bengkel. Udah, sekian vlog hari ini. Semoga betah nontonin yang gue tadi obrolin ya.